Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi. NPM saya 1212020023. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari data uji heterokedasitas menggunakan uji Pak dan uji Gleiser. Sebelumnya, saya akan menjelaskan uji heterokedasitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedasitas, yaitu melihat grafik plot, zipret, dan recit, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Uji heterokedasitas dengan uji Pak. Menurut Ghazali, uji Pak mengemukakan metode bahwa varian S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedasitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedasitas pada tabel model tersebut tidak dapat ditolak. Uji heterokedasitas dengan uji Pak. Kriteria uji Pak menurut Ghazali. Jika nilai probabilitas di atas 0,05 atau 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedasitas. Jika nilai probabilitas di bawah 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterokedasitas. Uji Gleiser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedasitas. Selanjutnya, kita akan menguji uji Pak terlebih dahulu. Kita buka aplikasi SPSS, kita masukkan data. Di sini saya menggunakan data yang sudah tersedia. Ya sudah, kita klik variable view, desimalnya kita rubah menjadi 0, lalu kita klik data view, kita klik analyze, regression, linear, keuntungan kita masukkan di dependent, aset dan harga saham kita masukkan di independen. Selanjutnya kita klik save, kita checklist di residual unstandardized, lalu kita klik continue, kita klik OK. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS lagi. Di sini kita akan mencari compute variable. Itu kita klik transform, kita klik compute variable. Di target variable ini kita ketik res 2. Di sini di numeric expression-nya ini unstandardized-nya kita masukkan, kita kali unstandardized-nya lagi. Lalu kita klik OK. Di sini kita udah dapet residual yang pertama dan residual yang kedua. Selanjutnya kita rubah residual duanya ini ke logaritma. Kita logaritmakan. Kita klik transform, compute variable. Di res 2-nya ini kita tambahin ln res 2. Ini kita hapus. Lalu di numeric expression-nya ini
kita kosongin dulu. Di function group ini, kita klik all, kita cari ln, kita masukkan, lalu kita masukkan res2-nya ke numeric expression. Lalu kita klik OK. Ini hasil dari res2 yang sudah dilogaritmakan. Selanjutnya kita uji pak, yaitu kita klik analyze. Sama kayak tadi, kita klik regression, linear. Di dependent ini kita rubah menjadi ln res. Kita masukkan ln res2 ini ke dependent. Selanjutnya kita klik plots, kita masukkan spreadsheet ke Y dan spread ke X. Lalu kita klik continue, kita klik save. Di residual unstandardized-nya ini kita unchecklist, jadi nggak usah kita checklist, kita hapus. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Inilah hasil data uji pak. Di sini kita bisa melihat hasil datanya di tabel coefficient. Di kolam signifikan, untuk aset 0,498, harga saham 0,887. Kriteria untuk uji pak itu yaitu jika data di atas 0,05 tidak terdapat hetero atau normal. Jika di bawah 0,5 terdapat hetero atau tidak normal. Ini bisa kita lihat bahwa data tersebut di atas 0,05 atau tidak terdapat hetero atau bisa disebut juga normal, yang artinya aman, tidak perlu ada penyembuhan. Jika di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal dan perlu penyembuhan. Jadi karena di sini datanya di atas 0,05, artinya itu normal, yang dimana data tersebut tidak terdapat hetero. Selanjutnya, saya akan menguji uji Glitzer. Kita kembali dulu ke SPSS. Di sini saya menggunakan data baru. Di sini saya sudah memasukkan data yang saya punya. Selanjutnya, untuk mencari output, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Keuntungan kita masukkan di dependent, aset dan harga saham kita masukkan di independent. Selanjutnya kita klik save, checklist di residual unstandardized, lalu kita klik continue, kita klik OK. Ini outputnya sudah keluar. Kita bisa lihat di aplikasi SPSS ini, di sini ada res1. Ini sudah keluar data res1-nya. Selanjutnya kita rubah res1 menjadi nilai absolut, yaitu kita klik transform, kita klik compute variable. Di target variable kita ketik ABS,
S1. Lalu di function group, kita klik All, kita cari ABS. Lalu kita masukkan ke numeric expression, kita masukkan unstandardized-nya ke kolam ABS ini. Selanjutnya kita klik OK. Di sini res1 yang kita rubah menjadi nilai absolutnya sudah keluar. Di sini ada ABS res1. Selanjutnya untuk uji Glitzer, kita masukkan atau kita uji datanya, kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Di Independent tidak usah kita rubah di Dependent, kita masukkan ABS res1-nya. Selanjutnya kita klik Statistik, kita checklist Model Fit dan Estimates. Lalu di Plots, kita masukkan spread di X dan spreadsheet di Y. Lalu kita klik Continue. Di Save, kita unchecklist unstandardized-nya. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Inilah hasil data uji Glaser. Di sini cara melihat hasil outputnya sama seperti uji Park, yaitu kita bisa melihat di table coefficients. Kita bisa lihat di table coefficients di kolam signifikan. Ini asetnya itu 0,491, harga sahamnya itu 0,880. Untuk kriteria uji Glaser sama kayak uji Park, yaitu jika di atas 0,05 tidak terdapat hetero atau normal. Di bawah 0,05 terdapat hetero atau tidak normal. Ini bisa kita lihat karena data aset dan harga saham itu di atas 0,05 yang dimana tidak terdapat hetero. Yang artinya jika di atas 0,05 maka data tersebut normal dan tidak perlu ada penyembuhan. Jika di bawah 0,05 maka terdapat hetero dan perlu adanya penyembuhan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.